مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلتي أزمت إن الكبائر في الفم كالأمام والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام وجهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaqulu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais wa ja'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan rahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abba bidai wa batil wa ghalad fi qalbi nabika rasulika bismikal azam al-wahid wahdatul ahad al-muta'ali an wahdatul kami wal hadat al-muqaddis an kulihat wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zam min kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhiznil Qur'an wa taftahu li nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang sebelum kita mulai kajian kita, mari kita niatkan Fatihah untuk pengarang ini kitab dan diberkati Rasulullah SAW, diberkati Syekh Ahmad An-Naisaburi, Mu'allif Juzzul Anbiya, dan semoga karena doa kita ini orang-orang di sekitar kita, mereka yang sedang sakit diberi kesembuhannya, Allah hapuskan segala kesalahannya, dosa-dosanya. Mereka yang sedang meniti karir dimudahkan karirnya, mereka yang sedang promosi jabatan mereka mendapatkan promosi jabatannya, mereka yang sedang tender pitching dimenangkan tendernya, mereka yang sedang berusaha apapun dimudahkan segala usahanya, mereka yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutangnya, mereka yang sedang kesulitan dimudahkan segala urusannya. Diberkati Fatihah wa du'a nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa wal muzakkar wa tazkir wal ifad wal istifada wal hasalata masuki kita billahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabi wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikat wal muqarrabin wa qarrabi zikriman wa rizqi fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Sayyidillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu yang lalu kita telah memasuki kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagi yang punya bukunya di halaman 67 paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Waqala As-Sudi, dan berkata As-Sudi. Jadi begini teman-teman, sahabat podcast Said Diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa adegan yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. As-Sudi, ada juga dari Muhammad bin Ishaq,
ada juga dari As-Sudi lagi. Jadi ini kisah Nabi Allah Ibrahim mirip dengan Nabi Musa ketika ia lahir. Dan kalau di kajian sebelumnya kan dijelaskan bahwa Namrus ini masih kakek kelimanya, kakek kelima dari Nabi Allah Ibrahim ini. Kenapa dibilang mirip dengan kisah Nabi Musa? Jadi dikisahkan kalau Namrus ini akan mengalami kehancuran, binasa oleh seorang lelaki, dan ini diceritakan oleh para peramalnya, ahli nujumnya. Tetapi juga terdapat di suhufnya Nabi Allah Soleh. Ada di kisah-kisahnya Nabi Allah Soleh. Gitu. Kita langsung memasuki pandangan As-Sudi. Ini menurut As-Sudi. Jadi ada beberapa adegan. Saya akan menerangkan di awal, di mana ibunya Nabi Allah Ibrahim ini itu hamil. Kenapa bisa lolos dari kehamilannya, pembunuhan yang dilakukan oleh Uzair? Karena Namrus ini ingin membunuh semua lelaki yang lahir pada zamannya, pada waktu itu, pada tahun ini gitu. Nah, kita akan menceritakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala As-Sudi, berkata As-Sudi, ro'a, diperlihatkannya Namrus fi manamiha, di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, kana kaukaban tolaun fazaba bidu syamsi. Sesungguhnya dia melihat tingginya, bukan tulaan, kan tulul amal. Ini peribahasa bahasa Arab ya. Jadi cahaya dari kaukaban, dari sebuah bintang, fazaba bidu'in isamsi, maka hilanglah cahaya. Ini tulu'a di sini tadi adalah itu permisalan cahaya. Bidu ini simtuturor, dia ulami, bidu isamsi, cahaya matahari, hatta sampai lam yabak lahuma du'an, sehingga tidak ada lagi tersisa lahuma. Tadi kan di adiyah ulami du'an itu cahaya, sampai tidak ada lagi cahaya kedua. Jadi cahaya matahari dan bintang ini nggak ada, karena hilang, seolah-olah hilang gitu. Ini membuat Namrus takut. Mimpi ini berulang-ulang sehingga membuat Namrus takutan. Fafaza'a min zalika faza'an syadida, ya. Ini sangat-sangat ketakutan. Wada'a asy-syaharatu wal kahinatu wal qiyafatu. Dan dia juga mengajak da'a as-saharatu, penyihirnya, wal kahina, ahli nujum, wal qiyafah, orang-orang yang wal qiyafatu, orang-orang yang meramalkan, wal kifayati, bisa juga, tapi ini dalam ranah konteks da'ah, balik ke da'ahnya, karena dia as-saharatu wal kahinatu wal kifayatu, mudhof ilaih. As-saharatu mudhof ilaihnya kahina, al kifayah mudhof ilaih. Jadi bahasanya begitulah kira-kira ya. Wa humal lazina yahbutuna fil ardi wasa'alahum an zalika.
an zalika. Dimintakan kepada mereka, udah humul itu ilatnya kepada as-saharatu wal kahinatu wal kifayah, yaitu orang-orang penyihir, ahli nujumnya, kahina yang bisa meramalkan, dan para peramal. Intinya ini penasehat, bukan penasihat juga, orang yang bisa meramalkan. Yakhbutuna fil ardi, mereka hobitun, yakhbutun, obatun, mereka semua suruh menyebar fil ardi wasa'alahum, dan mempertanyakan, mempersoalkan akan zalika itu mimpinya. Faqalu, maka mereka berkata, wa mauludun yuladu fi nahiyatika hazis sanati, sesungguhnya dia ini salah nih objeknya, makanya pentingnya subjek, predikat, objek. Jadi pada asaratu wal kahinatu wal kiyafah wahumul lazina yahbituna fil ardi wasa'alahum. Jadi si Namrus ini memerintahkan orang-orang untuk mencari seluruh peramal, seluruh ahli nujum, seluruh orang-orang yang bisa memprediksi atau dukun gitu. Dicari itu. Nah, kemudian ketika sudah didapatkan, mereka berkata, akan lahir di dalam wilayah kamu nahiyataka hazis sanati, di tahun ini, yakunu, yang menjadikannya halakaka, kehancuran bagi kamu, wahalakaka ahli baitika, dan kehancuran keluarga kamu, ala yadaihi, dengan tangannya itu. Kemudian ini kembali kepada Namrus. Si Namrus, Raja Namrus bilang, fa'amuru, maka memerintahkan Namrus bisa bihi kulla gulamin yuladun fi tilka annahiyatu tilkas sanatu. Bisa bihi, disuruh dibunuh, kulla gulamin, setiap anak-anak yang lahir, yuladun, ya, yang lahir fitilka nahiyah, di dalam wilayah kerajaannya, tilka sana, di tahun itu, yang dimaksud para peramal-peramal itu. Wa'mur bi'azalir rijali anin nisa, dan wa'amuru, dan diperintahkan bi'azilir rijalu anin nisa'i, diperintahkan dipisahkannya suami istri ini untuk berpisah, ya, lelaki dan perempuan untuk berpisah. Wa ja'ala ala kulli asra rajulun raqiban aminan, dia juga memerintahkan 10 orang yang terpercaya, raqiban aminan. Faiza hadot almar'atu khala bai Oke, benar ya hadot, karena ini ke lelaki dan perempuannya haid gitu ya. Ketika dia haid, kan ada iza, ada kalimat iza, jadi majzum. Faiza hadot, ketika dia haid, almar'atu, istrinya ini, khala bainahu wa bainaha, pisahkan
jangan didekati. Di antaranya iza amanal mawaqi'atu, sampai ini semua aman, ya, tidak terjadi hubungan suami istri, maksudnya begitu. Faiza tohar, sehingga jika suci, azalur rijalu anha, jadi ketika dia suci dipisahin. Ketika di haid silakan bercampur, karena itu nggak jadi atau cacat lah anaknya begitu. Ini beritanya si Namrus. Farja'a, maka pergilah Uzair atau bapaknya Azar, ya, bapaknya Ibrahim, Abu Ibrahim, fawajada imra'atuhu, maka dia menemui istrinya qad taharat minal haid. Namun akan tetapi kondisinya dia ini, ibunya Nabi Ibrahim ini sedang suci begitu. Wa alaiha fi tahariha fahamalat bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi dia ini nggak sanggup gitu. Azar lihat istrinya, bukan nggak sanggup, istrinya pokoknya keadaannya ini lagi suci, tapi malah dihajar juga sama Azar gitu. Bersenggama lah layaknya suami istri antara Azar dengan ibunya Nabi Allah Ibrahim. Di sini nggak dikasih tahu ya siapa namanya ibunya Nabi Allah Ibrahim, cuma dibilang Ummu Ibrahim gitu. Akhirnya terjadilah pergumulan sehingga terjadi kehamilan gitu. Ini emang sebuah fitrah dari Allah ya. Azar disuruh salah satu orang dari 10 orang yang diperintahkan Malik Raja Namrud, Malik Namrud gitu ya. Tetapi Azar juga yang karena di orang kepercayaannya gitu ya, ke orang kepercayaannya Namrud, akan tetapi ini lengah begitu. Kan memang biasanya sistem itu dirusak oleh orang dalam sendiri begitu. Nah ini kejadian oleh Azar gitu. Orang bilang jangan ditidurin, setiap istri jangan ditidurin kata Namrud. Kalau lagi haid silakan ditidurin. Cuman kalau lagi nggak haid, lagi suci toharo, jangan ditidurin gitu. Waqala Muhammad bin Ishaq. Nah ini kita akan memasuki perspektif lainnya. Tadi adegan tadi diceritakan oleh As-Sudi. Kemudian ini diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq. Bahasa Muisa boleh juga ya. Kemarin saya diketawain di kelas Soli. Membedakan Soli sama Sola apa ya? Saya sampai berpikir keras. Oh, kok dimajul? Oh, ternyata itu muqaddam. Lanjut ya. Bahasa Namrus ila kulla imra'atun habali biqaryatihi fahasabuhu indahu illa ma kana min Ummu Ibrahim. Jadi begini, kata Muhammad bin Ishaq, seluruh wanita yang hamil itu ditahan, habli biqaryatihi fahabasaha. Akan tetapi ibunya Nabi Ibrahim ini tidak ketahuan. Ibunya Nabi Allah Ibrahim ini tidak ketahuan kalau dia hamil. Fa innahu lam ya'lam bihabliha. Wa zalika annaha kanat jariyatan hadisatan. Dan itu karena sesungguhnya ibunya Nabi Allah Ibrahim jariyatan hadisatan,
masih baru banget gitu. Ibu-ibu muda, masih gadis lah gitu. Pokoknya ibu-ibu muda lah. Dia nggak termasuk golongan, dikiranya masih gadis aja gitu. Lam ta'rif al-hablu walam baina fi bataniha. Butuniha boleh, butuniha. Akan tetapi orang-orang nggak sadar tuh kalau dia sedang hamil. Walam baina fi butuniha, dan nggak tahu tuh apa-apa yang ada di perutnya. Fi butuniha. Wa qala as-Sudi. Nah, ini kata Muhammad bin Ishaq nih, ibu-ibu yang lain ditawan, sementara ibunya Ibrahim ditahan karena dia remaja kecil gitu. Gadis remaja, pokoknya bukan ibu-ibu lah, ibu-ibu mama muda lah intinya. Jadi nggak dianggapnya masih orang-orang 17 tahun lah. Bukan orang yang mungkin layak ya, mungkin bukan orang-orang umur 25, 30 gitu. Sehingga dia patut untuk hamil. Dianggapnya masih 18 tahun, 17 tahun ibunya Ibrahim. Kata Muhammad bin Ishaq. Kemudian As-Sudi berkata lagi nih, ini pada As-Sudi selanjutnya. Wa qala As-Sudi, ini mungkin menegaskan, membold, menerangkan, mempertajam kalau adegan sebelumnya nih, kenapa bisa hamil ibunya Nabi Allah Ibrahim oleh Azar. Nah, ini akan dijelaskan, dipertegas lagi kenapa bisa hamil. Kata As-Sudi, kharaja Namrus, keluarnya Namrus birrijal, dengan lelaki-lelaki, ilal ashkar, dari perkemahan, wanahahum, dan memerintahkan mereka untuk melarang anisai, dari perempuan-perempuan mereka, tahawufan min zalikal mauludi ayyakunu, takut akan kelahiran anak laki yang dimaksudkannya begitu. Mama kazalika masya Allah. Akan tetapi Allah sengaja tuh dibuat begitu. Summa badat lahu hajatan ilal Madinah. Kemudian urusan ini dipercayakanlah kepadanya ke kota. Ini lahunya kita kosongin kelas dulu ya. Ini kepada siapa nih? Azal atau orangnya? Malam ya timanna alaiha ahadan min kaumihi ila azza. Nah, bunyi ini kepada Namrus. Jadi Namrus itu memerintahkan begitu. Dia ke kota nih, bilang ke Azal. Dia ingin mempercayakan urusannya ini, memerintahkan, anggaplah batalion dipimpin oleh Danton dipilih oleh komandan, dipilihlah satu komandan, terus dipilih sebuah jenderal gitu. Kata orang jenderal, dipilih Azar, kebetulan jenderalnya nih Azar, tuh dipilih ya, ini gitu, Azar kamu jadi jenderal ya, dalam misi menahan di tahun ini agar tidak ada yang lahir gitu. Pada ahu wa qala lahu, maka diajarnya lah dan berkata, innali, sesungguhnya aku, ilaika, kepada kamu, hajatan ahabbaan asika biha. Sesungguhnya aku ini hanya bisa mempercayakan, ohibba, suka ya begitu, suka mempercayakan hajat ini hanya kepada kamu. Saya nggak percaya. Kata ahibaan usika, urusan ini hanya kepada kamu aja ya, wahai Azar ini ya, Azar ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Kemudian terus sama mana kita? Walam ab'asaka illa la tataki bika faqsamtu alaika an la tadnu min ahlika wala tuwaqi'aha wala tudanu wala tuwaqi'aha. Jadi begini kata Azar begini. Sesungguhnya kamu hanya mempercayakan, kamu
pantas banget nih ngasih perintah ini ke saya. Saya tidak akan mengecewakan kamu, saya tidak akan mempergauli istri saya. Maka aku akan bersumpah gitu katanya. Aksam tuh alaika, atas kamu. Gua akan bersumpah. Tudanu. Gua nggak akan mendekati wala tuwakiha, dan juga tidak akan tuwaki, bertemu, menggauli istri. Faqala, kemudian berkata Namrus, Azar, ana asyekh ala dini min zalim. Aku lebih menjaga agamaku daripada melakukan itu. Katanya begitu nih, untuk meyakinkan si Namrus. Fa'asahu bihajatahu summa ba'asahu. Maka Nimrus mewasiatkan keperluannya kepada Azar, kemudian mengutusnya. Ba'asahu. Falamma, maka ketika nazoro ila Ummu Ibrahim, diperlihatkanlah ya, maksudnya melihatkanlah kepada ibunya Ibrahim, lam yutumalika, nggak sanggup gitu. Malah dia bahasanya tuh Allah kasih bahasa ini ya, dalam tanda kutip terangsang lah, dia birahi sehingga hatta waqiun alaiha, sampai terjadilah pergumulan itu, bersenggamalah gitu. Fahamalat Ibrahim alaihissalam, maka hamillah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, ini perkataan As-Sudi di paragraf selanjutnya ini diterangkan. Jadi Azar ini diperintahkan untuk menjadi jenderal dari segala urusan, dipercayakan, akan tetapi si Azar juga yang melanggar aturan tersebut, dia malah nidurin ibunya Ibrahim ini gitu, sehingga lahirlah Nabi Allah Ibrahim begitu. Sedangkan kata Muhammad bin Ishaq, ibunya Nabi Ibrahim ini masih terlalu muda, masih terlalu kecil gitu, umur 16-17 lah gitu, kayak orang baru gede gitu. Kayaknya kalau hamil nggak mungkin gitu. Mungkin lagi hamil juga nggak kelihatan karena kecil gitu. Kalau kata Muhammad bin Ishaq ya, teman-teman, sahabat-sahabat podcast saya Teri, sahabat-sahabat saya Teri, kemampuan Anda Belanda, semoga kita lebih, dengan ini kita mengambil hikmah ya, karena orang yang mengambil hikmah faqad utiya khairan katsiran, sesungguhnya dia telah mendapatkan hikmah yang sangat banyak. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa perlindungan Allah itu ada di dalam orang terdekatnya sendiri, di Namrus begitu. Jadi orang tuh nggak ngeh gitu. Proyek tetap berjalan, tetapi ada juga perlindungan Allah, malah perlindungan itu ditaruh di panglima tertingginya sendiri, jenderal tertingginya sendiri, si Azar ini yang merupakan ayahnya Nabi Allah Ibrahim gitu. Kan kalau kita melihat di kisah Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Musa dihamparkan ke sungai, justru diangkat oleh istrinya Sayyidina Asia gitu. Sayyidina Asia, Firaun ini bukan nggak berani, karena dia sayang sama Asia ini. Padahal harusnya dibunuh itu Nabi Musa. Dan ini sama, perlindungan Allah diberikan pada orang terdekatnya sendiri gitu. Dan kalau kita ikutin nasabnya secara genealogi, Namrus ini adalah kakeknya Nabi Allah Ibrahim, masih kakeknya Nabi Allah Ibrahim. Ya, saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan di kajian selanjutnya. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar, yaitu masih sama ya, saya masih mengajak untuk memboikot produk-produk Israel yang berafiliasi Israel.
Bahkan kakak saya membuka warung, saya teliti, saya cross check, saya tegur dia sampai bawel gitu. Pokoknya jangan sampai ada jual produk-produk Israel di warung. Caranya bagaimana? Ya kakak cek gitu. Ada aplikasi namanya, ada banyak aplikasi yang meng-cross check apakah produk ini terafiliasi dengan Israel atau tidak gitu. Itu yang pertama dari luar. Dan kita doakan juga, mari kita doakan agar berkesudahan di daerah Sudan ini, karena kalau masih begitu kita akan boikot negara-negara yang bukan boikot, kita akan demo, mungkin kita akan demo di negara yang memerangi Sudan ini. Kenapa Sudan bisa sampai pecah? Kita akan cari tahu, kita akan pelajari, kita akan demo. Mari kita bacakan dulu agar umat Islam ini akur dan tidak mudah terpecah belah. Wa ala alihi wa ala hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga, bangsa. Nih, Jimli Asyid ini bangsat. Saya harap masih netral. Alhamdulillah Profesor Mahfud MD masih netral. Bangsat nih Jimli Asyid. Jadi tim reformasi Polri ini digunakan untuk menamai, untuk memediasi. Kan anjing bahasanya. Teman-teman aktivis yang 8 orang itu ya, mereka semua itu yang memperkarakan ijazah Jokowi, yang kemudian ditersangkakan, kemudian tim reformasi Polri datang sebagai pahlawan kesiangan. Kalian mau damai gak? Nanti kalau kalian damai, saya cabut ini kasus tersangka kalian. Lah, ijazahnya aja belum terbukti, goblok, anjing. Gimnastik, wah, haram memakan gaji. Di situ terdapat pajak saya. Ya, gimnastik bangsat ini tim reformasi Polri. Sudah RUU KUHP dan KUHP disahkan oleh DPR MPR. Semoga Allah menguatkan kita semua ya. Goblok Jimli Asyidki. Pak, penjarakan saya Pak, langsung Pak. Tuan Guru Dery. Jimli Asyidki. Pencemaran nama baik. Saya jelaskan di Justice Restoratif Kolabor. Emang Anda doang yang bisa restoratif kolaboratif itu? Saya bilang nanti restoratif justice kolaboratif itu. Biar restoratif itu. Apa kamu menghina Pak Jimli? Ya karena dia makan gaji buta. Goblok, tim reformasi Polri kok jadi tamingan Jokowi, anjing. Goblok gitu. Ini kayak pion, kayak di hidup anak pionnya dimatikan, dilahirkanlah reformasi Polri, kemudian jadilah ini benteng. Benteng ini hanya untuk memediasi. Padahal dari awal ya itu si Bambang Tri yang udah dipenjara, kok mereka masih nuntut begitu. Ijazahnya Jokowi ternyata emang palsu. Bawaslu, KPU ya, KPU tidak ada. Di Bawaslu Solo juga nggak melaksanakan fungsinya. Tidak meng-cross check KPU Solo, ijazah Jokowi palsu. Ini tolol. Dan gobloknya elit global, Bloomberg itu ya, mengundang Jokowi ke Singapura untuk sebagai penasehat. Tolol, kontol. Astagfirullahaladzim. Anjing.
Maka saya mau akan bikin surat keramaian ke Polda ini. Saya akan bikin di situ kop suratnya, aliansi menganjing-anjingkan Jokowi dan membabi-babikan Listio Sigit. Saya akan tulis kop suratnya, aliansi menganjing-anjingkan dan membangsat-bangsatkan Jokowi. Gitu. Kalian bangsat. Haram Jimli Asidki memakan gaji reformasi Polri. Haram, karena di situ banyak pajak-pajak dari manusia-manusia Indonesia yang tidak terima kalau dia ditindas, dia dibohongi, ijazahnya palsu. Segmentasi amar ma'ruf yang keempat, ini Menteri Hukum Supratman Adi Satgas ini tolol. Polisi yang sudah menjabat tidak perlu berhenti. Padahal polisi itu kan udah kerja ya sebagai polisi. Kemudian dia rangkap jabatan di institusi lain. Jangan pakai berhenti, kata Menteri Hukum Supratman Adi. Padahal Mahkamah Konstitusi udah melarang. Hukum Indonesia.